Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak kalian, baik TKJ maupun RPL? Masih sehat selalu ya. Semoga selalu kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama berdoa agar segera kembali kita bisa bertatap muka, kita bisa berkumpul lagi seperti sedia kala. Nah, untuk pembahasan kali ini, Bu Sari akan mengulas kembali soal-soal logaritma minggu yang lalu. Jadi ini akan Bu Sari sampaikan pembahasannya terkait dengan soal-soal minggu yang lalu. Jadi kalau kemarin ada kesulitan mungkin bisa dipelajari melalui ini. Soal yang pertama kemarin ya, tentukan nilai dari 2 log 8 ditambah 3 log 9 ditambah 5 log 125 adalah. Nah, ingat rumus pokoknya kemarin ya, bahwa A pangkat C sama dengan B. Kalau dirubah menjadi logaritma itu adalah A log B sama dengan C. Jadi kalau ada soal 2 log 8 ditambah 3 log 9 ditambah 5 log 125, artinya apa? Kita lihat dulu. 2 log 8, 2 log 8. Berarti kita kembalikan ke rumusnya. 2 pangkat berapa hasilnya 8? Ternyata adalah 3, maka hasilnya adalah 3. Ya. Sekarang 3 log 9, 3 log 9 nilainya berapa? 3 pangkat berapa nilainya? 3 pangkat berapa nilainya? 9, ternyata hasilnya adalah 2. Nah, yang ketiga sekarang 5 log 125. 5 pangkat berapa hasilnya 125? Ternyata hasilnya adalah 3. Jadi 2 log 8 nilainya 3, 3 log 9 nilainya 2, 5 log 125 nilainya 3. Maka hasil akhirnya adalah 8. Itu penyelesaian soal yang pertama. Sekarang soal yang kedua. Tentukan nilai dari 2 log 1/8 ditambah 3 log 1/9 ditambah 5 log 1/125. Nah, model soalnya bentuknya adalah pecahan. Ya, model soalnya bentuknya adalah pecahan. Nah, bagaimana cara penyelesaiannya? Kita ingat dulu, kalau ada pecahan bentuknya perpangkatan ya, pecahan dalam bentuk perpangkatan, bahwa 1 per, ya saya ingatkan dulu, bahwa 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat negatif N. Jadi kalau tadinya menjadi penyebut, suatu pangkat berada di penyebut menjadi pembilang, pangkatnya menjadi negatif. Maka nilai dari 2 log 1/8 itu bisa dirubah. 1/8 itu dirubah menjadi berapa? 1/8 dirubah menjadi 2 pangkat 3. Sekarang 3 log 1/9. 1/9 itu dirubah menjadi 3 pangkat 2. Sekarang 5 log 1/125. 125 itu 5 pangkat 3. Kemudian berdasarkan rumusnya tadi ya, ini ya, nah, tadinya penyebut 1/2 pangkat 3 menjadi pembilang, maka pangkatnya menjadi negatif. Nah, untuk 1/3 pangkat 2 juga sama, pangkatnya menjadi negatif kalau jadi pembilang, bukan pecahan lagi. 1/5 pangkat 3 juga sama, menjadi 5 pangkat min 3. Nah, ini baru bisa selesaikan. Nah, setelah itu kembali ke sifat logaritma. Nah, lihat sifat logaritma nih. Ya, bahwa P log A pangkat N itu nilainya sama dengan N kali P log A. Jadi kalau ada 2 log 2 pangkat 3 itu artinya berapa? Min 3
kali 2 log 2 ditambah 3 log 3 pangkat min 2 artinya apa? Min 2 kali 3 log 3 ditambah 5 log 5 pangkat min 3 artinya apa? Min 3 kali 5 log 5. Nah, 2 log 2, 3 log 3, 5 log 5 berapa nilainya? Kembali ke sifat lagi. Nah, ini ya, kembali ke sifat lagi. Bahwa A log A nilainya adalah 1. Jadi 2 log 2, 3 log 3, 5 log 5 nilainya juga 1. Jadi tinggal apa? Min 3 kali 1 ditambah min 2 kali 1 ditambah min 3 kali 1 hasilnya min 3, min 2, min 3. Maka hasil akhir adalah negatif 8. Jadi bentuk logaritma kalau bilangan numerusnya atau bilang logaritmanya itu bentuknya adalah pecahan. Sekarang contoh yang ketiga, tentukan nilai dari 4 log 8, 4 log 8 ditambah 27 log 9. Nah, kita harus selalu ingat sifat logaritma. Ternyata kita menggunakan sifat yang ke-6. Bahwa A pangkat N log B pangkat M itu sama artinya M per N kali A log B. Jadi kalau 4 log 8 itu dirubah menjadi berapa? 4 log 8 ya. Kita ke sini ya, kita ke sini. 4 log 8 dirubah menjadi apa? Dirubah seperti sifat logaritma. 4 log 8 ternyata dirubah menjadi 2 pangkat 2 ditambah log 2 pangkat 3. Sedangkan 27, sedangkan ini ya, 27 log 9 itu dirubah menjadi 3 pangkat 3 log 3 pangkat 2. Maka kembali ke sifat. Nah, ini kembali ke sifat. Ya. Kembali ke sifat. Ternyata ketemu berapa? 2 pangkat 2 log 2 pangkat 3 itu sama artinya 3 per 2, 2 log 2. Ditambah 3 pangkat 3 log 3 pangkat 2 sama artinya 2 per 3, 3 log 3. Nah, kita ingat kembali bahwa 2 log 2, 3 log 3 seperti contoh soal nomor 2 tadi. Berdasarkan sifat logaritma itu nilainya adalah 1. Maka tinggal berapa? 3 per 2 ditambah 2 per 3. Kita samakan penyebutnya menjadi 6. Tidak perlu besar ulang karena penjumlahan pecahan atau operasi pecahan sudah dipelajari waktu SD. Ya, jadi tinggal 3 per 2 ditambah 2 per 3 atau 13 per 6. Ya. Jadi besar ingatkan, bentuk operasi pecahan ini tidak usah besar ulang karena sudah kalian pelajari waktu SD maupun SMP. Sekarang sifat yang keempat. Tentukan nilai dari 8 log 4 ditambah 27 log 1 per 9. Soal nomor 4 hampir sama seperti soal nomor 3. Jadi sifatnya pun atau penyelesaian pun hampir sama dengan sifat yang ketiga. Menggunakan sifat yang ke-6. 8 log 4 sama artinya 2 pangkat 3 log 2 pangkat 2 ditambah 27 log 1 per 9 sama artinya 3 pangkat 3 log 1 per 3 pangkat 2. 2 pangkat 3 log 2 pangkat 2 artinya apa? 2 per 3 kali 2 log 2. Ditambah 3 pangkat 3 log 1 per 3 pangkat 2 artinya apa? 3 pangkat 3 log 3 pangkat negatif 2. Jadi penyelesaiannya 2 per 3 kali 1 ditambah negatif 2 per 3 kali 3 log 3. Nah, 3 log 3 nilainya adalah 1. Maka tinggal berapa? 2 per 3 dikurangi 2 per 3. Maka tak lain dan tak bukan hasilnya adalah 0. Jadi untuk soal nomor 4 dan nomor 3 hampir mirip. Sekarang soal yang kelima. Nah, kalau di dalam soal diketahui log 2 nilainya A, log 3 nilainya B, maka log 360 berapa? Log 360 kita buat sesederhana mungkin. Jadi kita boleh merubah angka tapi tidak boleh merubah nilai. Maksudnya gimana?
360 itu bisa dirubah menjadi perkalian 6 kali 6 kali 10. Kenapa Bu Sari ubah menjadi 6 kali 6 kali 10? Kita harus kembali dengan yang diketahui. Kembali ini yang diketahui ini. Log 2 dan log 3. Jadi angka 2 sama 3 kita ubah menjadi ke situ. Maka Bu Sari ambil 6 kali 6 kali 10. Nah, 6 sendiri artinya apa? 2 kali 3. Nah, 2 dan 3 kan sudah diketahui dalam soal. 2 dan 3, log 2 dan log 3. Makanya diambil 6 kali 10. 6 itu 2 kali 3 dan 10 sendiri ya. Nah, sifat logaritma kalau bentuk perkalian menjadi penjumlahan. Jadi artinya apa? Log 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 10 berdasarkan sifat logaritma berubah menjadi log 2 ditambah log 3 ditambah log 2 tambah log 3 ditambah log 10. Nah, log 2 berapa? Log 2 nilainya adalah A. Ya. Nih. Log 3 berapa? Log 3 ternyata nilainya B berdasarkan yang diketahui. Ya, sama. Log 2-nya juga sama, log 3-nya sama. Sedangkan log 10 sendiri ya. Log 10 sendiri itu adalah nilainya 1 karena 10. Nah, kalau di sini nggak ada bilangan pokok ya. Kalau di sini nggak ada bilangan pokok itu artinya 10. Jadi 10 log 10. 10 pangkat berapa hasilnya 10? Yaitu 1. Maka hasil akhir tinggal itu A plus B ditambah A plus B tambah 1. A ditambah A nilainya 2A. A ditambah B tambah B hasilnya 2B. Jadi 2A ditambah 2B ditambah 1 itu hasil dari log 360. Sekarang soal yang ke-6. Jika di dalam soal diketahui nilai dari 3 log 5 dikurangi 3 log 15 ditambah 3 log 9. Penyelesaiannya kita ingat sifat yang pertama dan kedua. Kalau perkalian menjadi penjumlahan, kalau pembagian menjadi pengurangan. Jadi kalau 3 log 5 dikurangi 3 log 15 berarti artinya pembagian ya. Menjadi 5 dibagi 15. Ditambah itu adalah sifatnya adalah perkalian. Berarti 5 kali 9 dibagi 15. 5 dengan 15 dicoret. Mendapat 15-nya 3, 5-nya 1 ya. Jadi tinggal 9 dibagi 3, hasilnya 3 log 3, ya 3 log 3 nilainya adalah 1, cukup mudah ya. Sekarang soal yang ke-7, hampir sama dengan soal yang ke-6. 2 log 4 ditambah 2 log 12 dikurangi 2 log 6, penjumlahan menjadi perkalian ya. 2 log 4 ditambah 2 log 12 artinya menjadi perkalian, jadi apa? 2 log 4 kali 12 dibagi, kenapa dibagi? Karena sifatnya pengurangan, dibagi 6. Yang dicoret apa? 12 dengan 6. Menghasilkan 2, jadi tinggal 2 log 4 kali 2 itu 8. 2 pangkat berapa hasilnya? 8. Ternyata 3, jadi 2 log 8 nilainya adalah 3. Sekarang soal yang ke-8. Nilai dari 2 log 48 ditambah 5 log 50 dikurangi 2 log 3 dikurangi 5 log 2. Penyelesaiannya bagaimana? Nah, bilangan pokoknya kita jadikan 1 ya. Bilangan pokoknya kita jadikan 1. Nah, 2 log 48 dengan min 2 pangkat 3. Nah, sekarang yang bilangan pokoknya 5 log 50 dengan 5 log 2. Jadikan 1. Nah, sekarang 2 log 48 dikurangi 2 log 3. Pengurangan berarti nanti berdasarkan sifat logaritma. Pengurangan ya, berdasarkan sifat logaritma berarti menjadi pembagian. Jadi 2 log 48 dibagi 3 ditambah 5 log 50 kurangi 2. Berarti 50 dibagi 2. Jadi menghasilkan 2 log 48 bagi 3 adalah 16.
50 bagi 2 adalah 25. 2 log 16, berarti 2 pangkat berapa? Hasilnya 16. Ternyata 2 log 16 adalah 4. 5 log 25, 5 pangkat berapa? Hasilnya 25. Ternyata hasilnya 5 log 25 adalah 2. Jadi hasil akhirnya nilainya adalah 6. Soal yang ke-9. Nah, nggak ada angkanya ya. Tapi nggak usah bingung. A log 1 per B kali B log 1 per C pangkat 2 kali C log 1 per A pangkat 3. Penyelesaian bagaimana? Ingat sifat. Ya, sifat berpangkatan 1 per A pangkat N sama artinya A pangkat negatif N. Jadi kalau 1 per B itu sama artinya B pangkat min 1. 1 per C pangkat 2 artinya apa? C pangkat min 2. 1 per A pangkat 3 artinya apa? A pangkat min 3. Nah, kemudian kembali ke sifat logaritma. Ya, kembali ke sifat pangkat logaritma. Min 1-nya turun berarti min 1, min 2-nya turun min 2, min 3-nya turun min 3. Tinggal A log B, B log C, C log A. Sifat logaritma bahwa P log A kali A log B adalah P log B. Jadi tinggal berapa? Negatif 6. Karena min 1 kali min 2 kali min 3 negatif 6. Tinggal A log A. Jadi A log A nilainya 1. Maka min 6 kali 1 negatif 6. Sekarang contoh yang terakhir. Jika ada soal 9 log 8 sama dengan 3M, nilai 4 log 3 berapa? Penyelesaiannya 9 log 8 sama dengan 3M. Kita sederhanakan 9 itu 3 pangkat 2. 8 itu 2 pangkat 3 sama dengan 3M. Berdasarkan sifat tadi bahwa kalau bentuknya seperti itu berarti 3 per 2 kali 3 log 2 sama dengan 3M. Jadi 3 log 2 sama dengan kita kalikan silang. Ya, 2 kali 3M dibagi 3. Maka 3 log 2 nilainya 2M. Dalam soal atau 2 log 3 adalah 1 per 2M berdasarkan sifat logaritma juga. 4 log 3 sama artinya berdasarkan sifat logaritma 2 pangkat 2 log 3. Jadi 1 per 2 kali 2 log 3. Nah 2 log 3 ketemu berapa itu? 1 per 2M kan? Maka hasilnya 1 per 4M. Nah dari 10 soal tadi bisa dibuka kembali soalnya kemarin. Ya, yang logaritma 2 kalau kurang jelas ya. Bisa dilihat kemarin soalnya dibuka kembali. Walaupun terutama yang belum mengerjakan bisa dikerjakan ulang. Jangan sampai nilainya kurang dari KKM. Karena ini masih bersifat latihan soal jadi bisa berulang-ulang. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Cukup sekian, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.